Halo teman-teman guru di Indonesia dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Aku sangat bangga loh dengan kalian, khususnya yang ada di daerah, guru yang juga memiliki anak, bekerja, memberikan perhatian yang cukup, memastikan anak-anak didiknya mendapatkan perhatian yang cukup, tapi juga harus membagi waktu untuk mengajar ke anaknya yang masih sekolah. Luar biasa, luar biasa. Oke, mengajar secara online ada saja kalanya kita ingin membuat sesuatu yang menarik. Nah, untuk kali ini saya di Miss Rina Sinaga akan bagikan 10 games atau permainan yang bisa dipakai untuk icebreakers baik lewat Zoom ataupun lewat platform pembelajaran online lainnya. Jadi tonton sampai selesai ya. Untuk beberapa sekolah, September biasanya itu sudah midterm, sudah ada tes, quiz yang sudah dijalankan, formative assessment sudah dilakukan. Nah, anak-anak biasanya juga ada PR, mungkin ada tutorial dan sebagainya. Face to face mungkin bisa kita buat pelajarannya lebih mudah untuk menarik. Tetapi untuk online learning, online teaching, pembelajaran jarak jauh ini ada tantangan tersendiri. Kita juga tetap perlu melakukan yang namanya permainan untuk menarik perhatian anak. Yang tentunya kita bisa buat permainan tersebut sesuai dengan topik yang sedang kita ajarkan. Oke, video kali ini ya untuk anak TK, TK besar, atau TKB, atau preparatori, atau juga untuk anak kelas 1, kelas 2 SD masih relevan. Tapi teman-teman guru yang mengajar di level yang lebih tinggi bisa juga mengadopsi 1, 2, atau berapa dari 10 permainan yang saya bagikan. Yang pertama, ini sudah beberapa kali saya lakukan dengan anak-anak dan ini sebenarnya pertama sekali diusulkan oleh salah satu dari anak didik saya, yaitu yang pertama adalah permainan Would You Rather. Saya yakin banyak orang sudah familiar dengan permainan ini. Nah, Would You Rather ini biasanya semakin lucu, sedikit silly, biasanya akan semakin menarik. Oke. Untuk Would You Rather, kalau misalnya topik yang sedang didiskusikan adalah piramida makanan atau tentang makanan, bisa saja pertanyaannya Would you rather eat jagung bakar or pisang goreng misalnya. Kalau misalnya topiknya tentang community service, misalnya anak-anak bisa ditanyakan Would you rather be a policeman or firefighter misalnya. Atau kalau topiknya tentang keluarga, bisa saja ditanyakan kamu lebih memilih memiliki gaya rambut oma atau gaya rambut opa, atau kamu memiliki nama mereka, nama awal atau nama depan. Supaya menyenangkan, seru, dan juga anak-anak supaya aktif dan partisipatif, anak-anak bisa juga bertanya ke gurunya Would you rather atau ke sesama temannya. Kelas akan lebih menyenangkan, lebih seru, dan anak-anak tidak akan merasa bosan ya sebagai icebreaker sebelum atau sesudah topik. Yang kedua adalah di mana saya atau where am I. Jadi guru menyiapkan background, misalnya via Zoom nih belajarnya. Guru menyiapkan background yang berbeda. Misalnya katakanlah topiknya tentang tempat-tempat yang terkenal, famous places all over the world. Nah, guru bisa memilih satu tempat yang terkenal. Anak menebak kira-kira tempat itu apa dan di mana. Yang ketiga, ini saya suka nih, walau misalnya bisa saja tidak termasuk icebreaker karena butuh waktu persiapan, tapi bisa juga menjadi icebreaker in between Zoom class, atau di awal atau juga di akhir, yaitu Zoom Talent Show. Anak-anak biasanya suka loh ini, jadi mereka mengekspresikan, menunjukkan kepada teman-temannya talent atau bakat mereka. Supaya lebih tertib, bisa saja peraturannya misalnya anak yang sudah selesai perform atau talentnya dia sudah tampilkan atau sedang menampilkan, bisa saja peraturannya misalnya memberikan tepuk tangan atau memberikan cheer dengan silent. Jadi guru bisa mute, anak-anak bisa memberikan hore tanpa suara yang berisik supaya kegiatan ini atau talent show ini, Zoom talent show ini bisa berjalan dengan baik. Yang keempat adalah tell a joke atau buat candaan, tapi
tapi misalnya tidak boleh berupa bully atau fisik seseorang dan sebagainya. Jadi mereka persiapkan joke-nya. Guru bisa jadi contoh lebih dulu, misalnya guru memberikan joke atau candaan yang silly, yang lucu, dan mereka sudah diberitahukan, misalnya sebelum pertemuan mereka bisa persiapkan, anak-anak siapin joke ya, karena sebelum kita mulai kelas Zoom kita akan tell a joke. Jadi mereka akan siapkan joke-joke mereka dan berharap teman-temannya ketawa, seperti itu. Siapa tahu ya kan ada yang berbakat untuk tell a joke atau komedi misalnya. Nah, itu kan juga melatih kepercayaan diri mereka. Kemudian itu juga membuat mereka berpikir, lucunya di mana ya? Atau mungkin, oh yang ini buat saya lucu. Atau mungkin yang lain, kayaknya nggak lucu. Tapi mereka bisa cheer, silent cheer misalnya sesudah temannya menyampaikan joke-nya. Oke, kita ke yang kelima. Ini saya suka, anak-anak didik saya yang sekarang juga suka sekali loh. Yaitu snack and chat. Kamu ngambil apa? Terus kita ngobrol apa gitu ya. Pembelajaran yang face to face kan biasanya anak-anak ditemani ya ketika snack time atau break time oleh wali kelas ataupun homeroom teacher. Kali ini guru-guru boleh loh temani ketika online sekali-sekali, tergantung kesepakatan. Jadi mungkin ini bisa saja mendiskusikan healthy and unhealthy food, tapi bisa juga dihindari karena tergantung dari snack apa yang disediakan oleh orang tua. Asik loh, pembicaraan bisa di luar pembelajaran, yang penting anak-anak bisa mengekspresikan feelingnya dan juga ngomongin makanan atau ngomongin makanan kesukaan dan sebagainya, yang jelas nggak perlu harus berhubungan dengan pelajaran. Seru ya? Oke, kita ke yang keenam, yaitu cari benda dan tunjukkan. Bisa saja peraturannya misalnya hanya berjalan. Kemudian kalau misalnya mereka punya bendanya agak besar, tidak apa-apa, mereka cukup sampaikan. Tapi usahakan mereka mendapatkan dan menunjukkan. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Karena anak-anak TK, anak SD tuh, aduh biasanya ada aja jiwa kompetitifnya, ya kan? Jadi harus diingatkan di awal-awal bahwa this is not about winning or losing gitu. Ini buat seru-seruan supaya siap untuk belajar, supaya nggak ngantuk dan sebagainya, nggak bosan dan tidak duduk terus di depan gadget mereka. Oke, misalnya nih, ambil sesuatu atau satu benda yang berwarna biru misalnya, atau ambil satu benda dan tunjukkan yang berwarna coklat misalnya, atau ambil benda yang bahannya dari karet, atau satu benda yang bahannya dari kayu, atau satu benda yang bahannya dari metal misalnya. Nah ini kan bisa berkaitan dengan topik di sains ya, kayak matter itu kan ada yang bahan-bahan misalnya solid, atau bahan material-material, apakah itu dia bahannya dari besi, kain, plastik dan sebagainya. Nah itu bisa berkaitan. Sebelum belajar topik itu bisa melakukan permainan ini, yaitu ambil dan tunjukkan, yaitu menebak instrumen lagu, kira-kira judulnya apa ini lagu. Atau bisa juga berbeda, misalnya nyanyikan paling tidak satu baris saja lagu dari musik yang kamu dengar. Jadi guru memainkan instrumen dan kemudian anak menebak ini lagu apa, atau menyanyikan liriknya misalnya satu baris aja. Anak-anak suka loh ini, tapi jangan lagu dewasa ya. Lagu anak-anak atau lagu yang udah pernah dipelajari, lagu yang lucu, yang seru. Kalau untuk TK biasanya dimainkan musik apa ya yang dulu lagi happening tuh ya, Baby Shark misalnya, atau lagu-lagu yang mungkin dipelajari waktu 17-an kemarin ya kan. Biasanya ini bisa untuk seru-seruan. Tebak lagu. Oke, kita ke yang ke-8, dan ini saya suka dan sudah saya lakukan baru-baru ini. Saya lakukan dan anak didik saya suka sekali, yaitu permainan kekuatan memori. Permainan kekuatan memori ini adalah dengan menunjukkan beberapa benda ke anak-anak lewat layar. Nah, Bapak Ibu bisa menyiapkan board atau papan. Sebenarnya saya kemarin itu memakai lebih banyak dari ini ya benda-bendanya. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi dalam waktu yang singkat, dalam hitungan kesekian, misalnya Anda menunjukkan benda-benda ini lalu membalikkan papannya. Nah, kemudian tanyakan ke anak-anak seberapa banyak benda yang mereka ingat. Sebelum dibalikan, mereka boleh mengambil mental picture, misalnya 1, 2, 3, ambil mental picture. Kemudian dibalikkan papannya atau boardnya, kemudian ditanyakan ke anak-anak kira-kira seberapa banyak benda yang mereka ingat. Seru ya?
Oke, yang ke-9 yaitu, waduh ini seru banget kalau di kelas. Masih ingat kan guru-guru kalau di kelas itu atau mungkin ikut kegiatan biasanya ada tuh kalau di kelas permainan yang anak membentuk lingkaran atau apalah gitu ya. Terus ada kursi yang jumlahnya satu lebih sedikit dari semua yang ada di grup tersebut. Lalu dimainkan musik, ketika musik berhenti kursinya diambil satu persatu, demikian berikutnya. Nah yang ini lebih kurang mirip seperti itu, tetapi karena online dibuat menjadi freeze and tag gitu. Jadi guru memainkan musik nih, guru mainkan musik, kemudian ketika musiknya mengalun, itu anak-anak boleh menari, they can dance gitu kan. Dan ketika musiknya di stop oleh guru atau di mute oleh guru, maka semuanya harus freeze. Siapa yang tidak freeze, nah dia harus out dari permainan, seperti itu. Berikutnya seperti itu sampai dapat yang paling aware. Ini seru juga, saya udah praktekkan sih baru-baru ini. Oke, yang terakhir atau yang ke-10 ini sepertinya saya ingin praktekkan minggu depan deh. Seru soalnya ketika saya lihat dari beberapa referensi dan juga dengar cerita dari teman saya ketika dia praktekkan ini. Aduh seru sekali, saya pengen praktekkan. Yaitu Fun Friday. Fun Friday-nya ini bisa macam-macam. Yang pengen saya lakukan Fun Friday-nya nanti minggu depan ya, Jumat depan ini pengen praktekkan Fun Friday-nya itu, yaitu costume day. Jadi nggak perlu beli atau siapin props atau kostum baru, nggak perlu. Jadi itu misalnya bisa aja Friday-nya itu hat day, jadi semua pakai topi. Atau mungkin saat itu adalah crazy hair day, jadi mereka bisa buat dandanan rambutnya seperti yang mereka mau, sesuai dengan imajinasi mereka gitu. Kemudian juga misalnya hari itu adalah sport suit day, jadi mereka pakai baju olahraga yang biasa mereka pakai gitu. Jadi ini Fun Friday-nya setiap Jumat bisa berbeda ininya, timnya, sesuaikan aja dengan timnya. Oke, itu tadi 10 permainan atau icebreaker yang bisa dipakai ketika mengajar online via Zoom atau via yang lain. Tapi saya mau kasih satu bonus. Tapi bonusnya ini khusus untuk kegiatan Fun Friday. Saya pengen sekali melakukan ini juga, yaitu Flashlight Friday. Flashlight Friday itu anak-anak boleh membangun misalnya tenda kayak semacam camping begitu, tenda semacam camp. Mereka bisa berpikir sendiri, berkreasi sendiri kira-kira mau dibuat dari apa. Misalnya tiangnya dari apa, kemudian ditutup oleh kain yang ada di rumah atau selimut juga boleh. Mereka juga boleh membangun gua misalnya atau benteng. Kemudian mereka pakai flashlight atau senter. Kemudian memilih suasana atau gaya yang nyaman untuk mereka belajar di dalam gua, benteng, atau di dalam tenda tersebut. Senyaman mungkin, bisa mendengar, bisa kelihatan karena ada flashlightnya. Nah, Flashlight Friday ini sebenarnya nggak harus Friday sih, bisa aja tergantung guru-guru mau buatnya kapan. Itu tadi bonusnya ya, seru. Jadi mereka bisa senyaman mungkin, se-comfortable mungkin untuk katakanlah hari itu. Saya sih bayanginnya hari Jumat itu misalnya adalah storytelling atau reading big book online misalnya. Jadi sambil storytelling itu saya bayanginnya saya juga ada di bawah camp gitu atau tenda atau gua, mereka juga jadi terbawa suasana, ya kan? Oke, selamat mencoba ya beberapa atau semua dari permainan yang udah kita share. Ada 10 plus ada satu bonus tadi. Sampai ketemu di video berikutnya. Video berikutnya agak serius. Jadi teman-teman tetap semangat. Mau yang ada di daerah, mau yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, harus membagi waktu, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Oke, tetap semangat guru-guru dimanapun berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Rina Sinaga, dah.